Suket Button. Inilah perjalananku, berjalan sendiri tanpa teman dan cinta. Aku terus berjalan, melangkah, mencari sebuah istana untuk tempatku beristirahat, tempatku tidur tanpa merasakan lelah, kecewa, dan sakit. Aku terus berjalan sehingga aku menemukan sebuah lautan yang dipenuhi terumbu karang. Kemudian aku bertanya kepada terumbu karang itu, tapi dia tidak menjawabnya. Dia hanya mengajarkanku bahwa aku harus kuat seperti dia, walau diterjang ombak, badai, angin, dia tetap berdiri tegak. Aku harus bisa seperti itu. Walau aku dihancurkan, disakiti, dibenci, tetapi aku harus bisa tegar, tidak hancur dan terjatuh. Kemudian aku berjalan lagi, melewati sebuah hutan liar yang sangat jauh dari kota dan perkampungan. Kemudian aku menemukan sebuah pohon yang besar dan tinggi. Aku bertanya kepada pohon itu. Ya, jelas dia tidak menjawabnya. Tapi dia mengajarkanku. Dia bisa tumbuh besar dan tinggi tanpa kasih sayang, tanpa dijaga. Aku harus bisa seperti itu. Tumbuh besar tanpa kasih sayang, tanpa dijaga. Aku terus berjalan lagi dan lagi, sehingga aku menemukan sebuah gua yang sangat gelap. Kemudian aku berpikir, gua itu adalah gambaran hatiku dan jiwaku yang gelap. Aku berjalan ke dalam gua itu, melewati kegelapan, melewati puing-puing kehancuran, hanya untuk menaruh sebuah cahaya yang akan mengusir kegelapan menjadi terang. Ya, jika kegelapan itu sudah terusir dan jika sudah terang, mungkin akan datang kebahagiaan, kesenangan, dan ketenangan. Aku terus berjalan lagi, melihat dan melihat yang ada di sekitarku. Walau hidupku dibenci, dicaci, dimaki, disakiti, dikecewakan, dihancurkan, tapi aku hanya tersenyum, menikmatinya, dan tidak membalasnya dengan kejahatan. Aku hanya membalas dengan kebaikan. Aku akan selalu ada saat mereka butuh. Ya, mereka yang menyakitiku. Aku akan menyayangi mereka, mereka yang membuatku hancur. Walau rasanya sangat berat, tapi aku harus kuat. Aku harus mencari apa arti hidup ini. Aku harus mencari diriku sendiri. Tetapi diriku sedang terpenjara dalam kebencian. Aku harus mengalahkan kebencian itu. Kebencian
yang menghancurkan semuanya, kebencian yang menindas seenaknya. Aku harus menghancurkannya sehingga aku bisa menemukan diri untuk aku menuju ke istana. Aku menatap ke atas, melihat awan, langit, dan matahari. Aku tersenyum. Aku ingin seperti mereka yang terus bermanfaat untuk makhluk-makhluk yang ada di dunia. Apakah aku bisa seperti mereka? Aku harus yakin aku pasti bisa. Tidak boleh menyerah. Walau kalah, tidak boleh jatuh saat lumpuh, dan tidak boleh hancur saat dihancurkan. Seketika itu, aku melihat hujan mulai turun. Butiran-butiran air dari awan yang turun ke bumi. Mereka turun untuk memberikan sebuah manfaat bagi makhluk-makhluk yang ada di dunia. Tapi apakah yang diberi itu bersyukur atau mengabaikannya? Ya, itu terserah mereka. Seperti diriku, aku menyayangi mereka. Aku selalu ada buat mereka. Tidak peduli mereka menghiraukanku atau tidak. Tidak peduli mereka mengabaikanku atau tidak. Yang jelas, aku sudah belajar berbuat baik kepada mereka. Setidaknya berbuat baik, jangan mengharapkan imbalan dan harapan, karena berbuat baik itu adalah jasa terbesar. Kemudian aku berpikir, tidak ada musuh di dunia ini selain diriku sendiri. Jika aku bisa mengalahkan hawa nafsuku, mungkin aku bisa menguasai diriku yang sebenarnya. Tapi sangat sulit mengalahkan diri sendiri, karena itulah musuh terbesar dalam hidup. Ya, itulah perjalananku untuk menuju sebuah istana, melewati berbagai kepedihan hidup, kehancuran, kekecewaan. Tapi aku harus kuat.